Prayogo Pangestu, pengusaha asal Kalimantan Barat, berhasil menempati posisi orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Keberhasilannya ini dapat diraih berkat gurita bisnisnya yang mengalami kenaikan pesat dalam beberapa waktu belakangan ini. Berdasarkan data Forbes The Real Time Billionaire Kamis 4 Januari 2024, Prayogo Pangestu memiliki kekayaan sebesar 55,6 miliar US dollar atau setara dengan 861,91 triliun. Kurs dolarnya 15 ribuan sekian ya. Kekayaannya ini membuatnya berada di peringkat 1 dalam daftar orang kaya di Indonesia, sekaligus orang paling kaya ke-32 di dunia. Dilansir dari CNBC, tercatat sebanyak 4 saham yang dikendalikan oleh Prayogo di Bursa Efek Indonesia. 4 saham tersebut yakni Holding Energi PT Barito Pacific Tbk, perusahaan petrokimia PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Emitem Geothermal PT Barito Renewable Energy Tbk atau BREN, dan Emitem Batu Bara PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Namun di balik kesuksesannya saat ini, Prayogo Pangestu memiliki perjalanan panjang dalam membangun karir dan bisnisnya. Pundi-pundi kekayaannya berhasil dikumpulkan melalui usaha keras dan jerih payahnya sendiri. Lantas seperti apa kisah hidup dan profil Prayogo Pangestu? Berikut ulasan selengkapnya. Dilansir dari halaman resmi Barito Pacific, Prayogo Pangestu lahir di Bengkayang, Kalimantan Barat pada 13 Mei 1944. Saat ini ia telah berusia 79 tahun. Prayogo Pangestu adalah anak dari seorang pedagang karet. Karena keterbatasan ekonomi, Prayogo hanya mampu mengenyam pendidikan hingga tingkat menengah. Kondisi tersebut yang membuat dia berpikir untuk mencari pekerjaan. Meskipun sempat mencoba peruntungannya di Jakarta, namun perjuangannya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya Prayogo kembali ke kampung halamannya. Ketika kembali di kampung halamannya, ia mulai bekerja sebagai sopir angkot dan membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual bumbu dapur dan ikan asin. Di sela-sela pekerjaannya, Prayogo bertemu dengan pengusaha kayu asal Malaysia, Burhan Urai, pada tahun 1960-an. Pertemuan tersebut menjadi titik balik nasib Prayogo. Pada tahun 1969, Prayogo memutuskan untuk bergabung di perusahaan milik Burhan, yakni PT Jayanti Group. 7 tahun kemudian, Burhan mengangkat Prayogo menjadi General Manager di pabrik Hollywood Nusantara, Gresik, Jawa Timur. Prayogo hanya menjabat sebagai GM Jayanti Group selama 1 tahun saja, karena dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan membeli sebuah perusahaan yang saat itu mengalami krisis finansial yang bernama CP Pacific Lumber Choi. Pada saat itu, Prayogo mengajukan pinjaman dari bank untuk membeli perusahaan tersebut. Setelah akuisisi perusahaan tersebut, diubah namanya menjadi PT Barito Pacific. Perusahaan yang didirikan saat itu mulai go public pada tahun 1993. Lalu pada tahun 2007 ia mengganti nama perusahaannya menjadi Barito Pacific setelah mengurangi bisnis kayunya. Barito Pacific kemudian mengakuisisi 70% saham perusahaan Petrokimia Chandra Asri yang juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Lalu pada tahun 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tripolita Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terbesar di Indonesia. Thai Oil kemudian mengakuisisi 15% saham Chandra Asri pada Juli 2021 dan menjadi produsen petrokimia terbesar di Indonesia. Mereka kemudian memulai mengembangkan situs petrokimia kedua pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Prayogo juga telah membawa 2 perusahaannya Cuan dan Brand melantai di Bursa RI. Itulah perjalanan karir Prayogo Pangestu yang bisa dijadikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk selalu berkarya dan berusaha.